Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di dalam Sapaan Gembala pada tengah minggu. Jemaat Tuhan, pada hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Rut. Saudara, kita tahu Rut itu bercerita tentang pengharapan. Ada satu panen di sana, ada satu pemulihan di sana, ada satu berkat Tuhan yang ditunjukkan bagi Rut dan keluarga. Tetapi yang unik adalah kisah ini ditulis di tengah-tengah masa pemerintahan hakim-hakim. Rut pasal 1 ayat 1. Dan kita tahu bahwa di tengah-tengah masa pemerintahan hakim-hakim, jika kita membaca dari kitab hakim-hakim, itu adalah satu masa yang penuh dengan kekelaman, di mana bangsa Israel kembali menyembah berhala, sekalipun Tuhan mengangkat hakim-hakim, yaitu pemimpin-pemimpin sementara, untuk melepaskan mereka dari bangsa-bangsa yang menindas mereka. Tetapi bangsa Israel setelah dilepaskan, mereka kembali menyembah berhala. Mereka kembali meninggalkan Tuhan dan berulang seperti itu. Bahkan banyak sekali terjadi kekerasan-kekerasan di sepanjang kitab Hakim-Hakim. Saudara, justru di tengah-tengah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang kelam itu, ada berkat dan anugerah yang Tuhan sisipkan di dalam kitab Rut. So, di dalam kitab Rut ini saya ingin bagikan ada 3 kebenaran yang paling tidak kita bisa petik. So, yang pertama yang kita bisa petik dari teladan hidup Rut adalah dari 3B, yaitu yang pertama, Rut itu bertekun dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. So, dalam pasal 2 ayat yang kedua di sana dikatakan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak ideal karena memang sedang ada kelaparan pada waktu itu, maka Rut tidak menyesalkan apa yang terjadi. Rut tidak mengisi kehidupannya dengan gerutu ataupun terus-menerus mengeluh kepada Tuhan. Tetapi yang ia lakukan adalah dia rajin. Dia bertekun dengan apa yang Tuhan percayakan di hadapannya. Yaitu apa? Sisa-sisa dari bulir-bulir jelai yang jatuh, yang dijatuhkan oleh para pekerja pada waktu itu. Jelas sangat tidak ideal. Tetapi yang ada hanya itu pada waktu itu. Tetapi untuk hal yang seperti itu, Rut bertekun. Dan Tuhan memberkatinya. Saudara, itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari Rut. Yang kedua yang kita pelajari dari Rut adalah bersandar kepada Sang Penebus. Saudara, pasal 3 ayat yang ke-9 dari kitab Rut, di sana dikatakan, bertanyalah ia, yaitu Boas, siapakah engkau ini? Maka Rut menjawab, aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang serba sulit, Rut sekalipun dia bertekun dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, dia tidak bersandar pada kekuatannya sendiri. Tetapi dia bersandar kepada penebusnya. Yaitu dalam konteks pernikahan Levirat pada waktu itu, penebusnya yang bertanggung jawab adalah Boas. Saudara, ini adalah satu gambaran atau bayang-bayang yang menunjukkan bagaimana kita seharusnya bersandar kepada penebus kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari Rut adalah bersukacita atas pemeliharaan Allah. Yaitu di dalam pasal yang keempat, ayat 14 sampai 15. So, di sana dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu, yaitu Rut, yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Rut bercerita
dari kemiskinan dan kelaparan berubah menjadi kelimpahan dan berkat Tuhan. Saudara, Rut bersuka cita oleh karena ada pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak ideal di dalam hidup kita, kita belajar 3 hal dari kitab Rut. Yang pertama, bertekunlah dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita pada saat ini. Bertekun dan mengerjakan dengan setia. Terhadap penebus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, bersandarlah kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, memotivasi kita terus untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.